Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kenalin saya Nikomang Cynthia Prilia, mahasiswa jurusan Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 1. Saya sangat senang bisa membagikan materi kewarganegaraan. Ini adalah mata kuliah yang sangat penting bagi kami sebagai calon pendidik agama Hindu. Mata kuliah kewarganegaraan ini diampu oleh Bapak Inyoman Alit Suarjaya, M.I.Com. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang demokrasi Indonesia. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat membantu meningkatkan pengetahuan tentang kewarganegaraan. Demokrasi, sebuah sistem pemerintahan yang dianut oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan masa depan bangsa. Selanjutnya, kita pernah berpikir apa itu demokrasi dan bagaimana perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Konsep dasar demokrasi adalah bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan negara. Adapun demokrasi menurut para ahli, salah satunya adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah sebuah negara yang memberikan kebebasan. Melalui kebebasan ini, setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan di dalam negara tersebut. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, toleransi. Toleransi, sikap menghargai pendapat, keyakinan, atau kebiasaan orang lain yang berbeda dari pendiriannya sendiri. Orang yang toleran akan menerima dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menghormati kejujuran. Kebenaran adalah hal penting yang harus dihormati. Seseorang yang jujur itu akan terbuka dan mampu menyatakan kebenaran secara jujur. Yang ketiga, keadaban. Keadaban adalah tingkat kecerdasan dan ketampanan budi pekerti seseorang. Orang yang beradab akan menghormati orang lain melalui cara berbicara, bahasa tubuh, dan tindakannya. Keempat, kesamaan. Suatu negara pasti terdapat berbagai suku, ras, agama, tetapi dalam sistem demokrasi, perbedaan tersebut tidak dapat menimbulkan konflik. Kelima, solidaritas. Rasa persatuan dan saling tolong-menolong harus ada di dalam masyarakat demokrasi. Dengan memiliki kesatuan ini, meskipun adanya perbedaan pandangan, masyarakat akan tetap memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, pemilu yang bebas dan adil. Pemilihan umum dilakukan secara terbuka dan jujur, bebas dari tekanan. Yang ketiga, itu hak asasi manusia dijamin. Demokrasi menghormati dan melindungi hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Yang keempat, supremasi hukum. Semua warga negara termasuk pemimpin itu tunduk pada hukum. Yang kelima, kebebasan. Pers dan informasi. Media bebas untuk memberikan informasi kepada masyarakat tanpa sensor berlebihan. Selanjutnya, landasan demokrasi. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Alinea kedua menyatakan bahwa pembukaan tersebut membawa rakyat Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menyebutkan bahwa kebahagiaan dicapai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk hidup dan bangsa yang merdeka. Alinea keempat berisi pernyataan bahwa Undang-Undang 1945 bertujuan melindungi seluruh bangsa. Dalam Undang-Undang Batang Tubuh 1945, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 2 menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
Pasal 6 mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 24 dan pasal 25 membahas mengenai peradilan yang merdeka. Pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di bawah hukum. Pasal 28 menyebutkan tentang kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul. Selanjutnya, hubungan demokrasi Indonesia dengan ajaran agama Hindu. Yang pertama ada dalam ajaran Trihita Karana. Dalam konteks demokrasi Indonesia, Trihita Karana dapat dihubungkan dengan beberapa aspek. Yang pertama, parahyangan. Trihita Karana menekankan pentingnya keseimbangan spiritual. Dalam demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat penting untuk menjaga keseimbangan spiritual masyarakat. Yang kedua, itu ada pawongan. Trihita Karana menekankan pentingnya hubungan dengan sesama manusia. Dalam demokrasi, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dihargai. Yang ketiga, itu ada palemahan. Trihita Karana mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan lingkungan. Dalam demokrasi, perlindungan lingkungan hidup sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan bagi generasi masa depan. Yang kedua, itu terdapat dalam ajaran Wasudewa Kutumbakam. Ajaran ini mengajarkan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar dan semua manusia adalah saudara. Ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam prinsip demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia ialah menekankan bahwa demokrasi Pancasila adalah sistem kedaulatan rakyat yang mengedepankan musyawarah mufakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti isu ketidakadilan, korupsi, dan dominasi kekuasaan yang perlu diatasi melalui partisipasi aktif masyarakat, penguatan supremasi hukum, serta peran media dan penyelenggara negara yang berintegritas demi mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu kesejahteraan bersama dan kebebasan hak asasi manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebih kata, saya minta maaf. Sekian, terima kasih telah menonton. Semoga apa yang saya dapat sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Bye bye.